Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman sebagai sekutris ya, sesuai dengan judul yang saya terapkan, yaitu tips sebelum membeli Vespa ataupun hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum membeli Vespa. Oke, langsung saja untuk tipsnya, namun jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita, dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Ya, langsung saja untuk tips ataupun pengecekan yang pertama itu kita masuk di bagian bodi ya. Nah, kita cek untuk bodinya, pastikan itu di bagian deck ataupun catnya, pastikan itu mulus ya, bisa dikatakan itu tidak ada keropos ya, tidak keropos. Nah, untuk bodinya, catnya pun cocok ya, maksud saya itu mulus ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Itu untuk pengecekan yang pertama. Alasannya kenapa? Alasannya itu untuk pembangunan bodi ataupun pembangunan cat, ini biayanya itu lebih mahal daripada yang lainnya ya. Ya, ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, sehingga ini masuk di bagian pengecekan yang pertama, karena biaya pembangunan atau biaya pengecetan itu lebih mahal. Nah, pastikan untuk catnya dan juga untuk decksnya ya, decksnya di bagian bawah itu semuanya itu aman ya, semuanya mulus ya, tidak ada keropos. Nah, kalau kayak gini nih kita harus mengecat lagi ya, padahal untuk biaya pengecatan itu tahu sendirilah ya, karena harga materialnya dan juga tenaganya itu memang sekarang itu mahal, bahkan bisa untuk membeli Vespa rongsokan ya. Nah, oleh karena itu untuk bagian pengecetan ataupun di bagian luar ini untuk pengecekan yang pertama, dan juga decksnya, pastikan untuk decksnya itu tidak keropos, masih oke. Nah, kita cek ya. Nah, untuk bagian bawahnya ini untuk pengecekan yang pertama. Kemudian setelah pengecekan yang pertama itu kita masuk ke bagian yang kedua, barulah kita masuk ke mesin ya. Nah, kita masuk ke mesin, alasannya kenapa mesin itu ke pengecekan yang nomor 2, karena untuk pembangunan mesin itu ya sedikit lebih murah daripada biaya pembangunan bodi ya. Nah, pastikan untuk mesinnya, ini untuk mesinnya itu kering ya. Nah, kalau kering itu membuktikan itu tidak ada kebocoran ya, tidak seperti kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini itu basah. Nah, kalau basah itu membuktikan kalau ada sebuah kebocoran, baik itu di bocor di bagian mesin ataupun perpak ya, dan juga bisa terjadi di bagian karburator juga bisa. Nah, sehingga kebocoran-kebocoran tersebut itu membuktikan kalau adanya ya, bisa dikatakan itu ya ada kerusakan lah ya. Nah, kemudian setelah mesin, pastikan untuk kita mesinnya boleh kita bunyikan, pastikan untuk mesinnya itu suaranya halus ya, tidak kasar. Dan bila boleh untuk dicoba, kita coba aja untuk kendarainya ya. Nah, pastikan juga untuk tenaganya juga kuat ataupun tarikannya ringan ya. Kalau hal tersebut itu membuktikan kalau mesinnya itu normal ya. Nah, setelah hal tersebut, sekarang kita masuk ke pengecekan yang ketiga. Untuk pengecekan yang ketiga itu di bagian administrasi ataupun surat-surat ya.
Di bagian surat-surat seperti STNK ataupun BPKB, pastikan itu tembus atau sama nomor mesinnya. Pastikan untuk nomornya itu sama, nomor mesin, baik nomor mesin ataupun nomor rangka. Namun yang paling penting itu sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan itu nomor mesinnya ya. Nah, ini kebetulan ini Vespa Super ini untuk surat-surat yang satunya ya. Tidak apa-apa, yang penting ini tipsnya saja. Untuk pengecekan yang pertama di bagian BPKB, ini yang paling penting itu tembus di bagian nomor mesinnya ya. Iya, alasannya kenapa? Kalau nomor mesinnya tembus dengan BPKB ataupun STNK ya, ini Vespa bisa kita hidupkan ya. Nah, ini nomor mesinnya di bagian kerengket sebelah kanan. Untuk nomor mesin yang tembus itu bisa kita hidupkan, walaupun nomor rangkanya itu ya bisa dikatakan itu tidak sama ya. Ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan itu bisa kita hidupkan. Dengan alasan itu untuk nomor rangkanya itu keropos termakan usia ya. Yang penting untuk nomor rangkanya itu kita hilangkan saja. Nanti kita buatkan minta surat keterangan bahwa nomor rangkanya itu keropos ataupun hilang termakan usia. Iya. Itu untuk tipsnya ya. Ada 3 tips, ini sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Setelah pastikan semuanya itu oke, boleh kita lanjutkan untuk transaksi ya, boleh untuk mengadopsi untuk Vespa kesayangan dari kita. Ya, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris ya. Dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja. Salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri.